Apa itu AI? Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang AI. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia atau bahkan bisa melebihi kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Saat ini, AI telah banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti search engine, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan lain-lain. Di zaman sekarang, pengembangan AI telah mencapai tingkat yang mengagumkan, salah satunya adalah penggunaannya dalam kendaraan otonom, self-drive, yang memungkinkan kendaraan melaju dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Selain penggunaan tersebut, AI juga memiliki potensi besar untuk memajukan bidang-bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, maupun bidang-bidang lainnya yang belum kita ketahui sudah sampai manakah kemajuan tentang AI. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Di sini saya akan memberikan contoh hasil pembuatan konten dengan menggunakan AI yang nantinya bisa kita gunakan untuk konten kita di YouTube atau lainnya. Berikut videonya. Tonton sampai selesai. Karena di akhir video, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan video tersebut dengan bantuan AI. Di sebuah kota modern yang dipenuhi dengan teknologi, seorang siswa SMA bernama Alex bangun dari tidurnya dengan bantuan asisten virtual AI-nya yang bernama Arya. Arya membantunya menyusun jadwal hari dan memberikan saran tentang materi pelajaran yang perlu dipelajari. Saat menuju sekolah, Alex menggunakan mobil otonom AI untuk pergi ke sekolah tanpa perlu mengemudi sendiri. Di sekolah, guru menggunakan sistem AI untuk mengajar, memberikan tugas, dan memberikan umpan balik kepada siswa. Selama istirahat, Alex menggunakan aplikasi AI di ponsel pintarnya untuk membantunya mengerjakan pekerjaan rumah dan mempersiapkan presentasi untuk proyek sekolah. Di luar jam sekolah, Alex juga bermain game online yang dikendalikan oleh AI, di mana AI dapat menyesuaikan tingkat kesulitan permainan sesuai dengan kemampuan pemain. Saat pulang ke rumah, Alex menggunakan asisten rumah pintar AI untuk mengatur suhu, menyalakan lampu, dan memutar musik favoritnya. Setelah mengerjakan tugas-tugasnya, Alex menonton film yang direkomendasikan oleh sistem rekomendasi AI berdasarkan preferensi filmnya yang sebelumnya. Sebelum tidur, Alex bercengkrama sejenak dengan Arya, mendiskusikan pelajaran hari itu, dan merencanakan kegiatan besok. Dengan bantuan AI di setiap langkahnya, Alex menjalani kehidupan sehari-hari yang modern dan efisien di dunia yang semakin terhubung dengan teknologi AI. Baik, tadi sudah kita lihat ya sama-sama videonya. Itu dibuat dengan bantuan aplikasi AI ya, beberapa aplikasi AI. Jadi sebelum saya memulai caranya, silakan di subscribe dulu channel saya, di like dulu, di share, dan silakan komen di bawah ya, agar channel saya bisa semakin maju lagi dan saya semakin semangat untuk membuat videonya. Pertama, di sini kita membutuhkan 3 aplikasi web. Kita melalui web aja ya, karena saya memakai komputer, jadi kita melalui web aja. Yang pertama itu ChatGPT. ChatGPT ini, di sini kita akan membuat artikelnya. Nanti artikelnya apa, kita mau bikin tentang apa, itu nanti tinggal kita tulis aja di sini. Kita tulis di sini, nanti secara otomatis ChatGPT ini akan memberikan apa ya? Sarannya. Ini artikelnya. Itu yang mau dipakai misalnya kurang cocok, nanti ketik lagi aja. Nanti kalau nggak cocok atau kurang cocok, diketik lagi aja. Misalnya kurang pas nih kata-katanya, nanti ketik lagi aja sampai ketemu pas gitu. Jadi apa aja bisa di sini kita masukin. Mau misalnya tentang kayak contoh saya buat ini ya, yang saya buat ini tentang AI. Nanti dia keluar nih, saya ingin membuat sebuah narasi tentang AI dengan menggunakan bahasa sederhana dan modern, misalnya bahasa Indonesia juga bisa. Nanti dia akan jawab nih. Ini seperti ini.
dulu apalah, dulu ketika orang mendengar kata AI pikiran mereka mungkin jadi semua itu akan dijawab oleh si ChatGPT ini. Nah, artikelnya ini ada semua dikasih sama dia. Nah, misalnya ini kan saya cuma nanya nih gitu. Nah, nanti dijawab sama dia. Nah, terus kita mau buat misalnya ceritanya tentang AI, mau bikin animasi atau mau reality atau lain-lain, itu bisa nanti dia. Nah, kayak ini buatkan saya cerita animasi tentang AI dengan beberapa kalimat saja. Nah, ini nanti dia kasih. Nah, tentu berikut adalah sinopsis cerita animasi tentang AI. Nah, ini dia kasih tuh jawabannya. Nah, karena ini saya cuma minta buatkan cerita animasi, nah dia buat nih. Nah, terus saya minta buatkan alur cerita nih kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, ini dia kasih itu lagi. Tentu, nah pokoknya dia jawab terus apa yang kita minta, dia jawab terus. Nah, ini yang ini nih saya pakai nih nanti nih. Artikel ini saya pakai untuk pembuatan audionya nih. Nih nanti pembuatan audio. Nah, makanya kita butuh 4 aplikasi web ya. 3 aplikasi web sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk bikin ini. Nah, nanti kalau yang keempat itu artinya sebenarnya hanya pembuatan video ya. Saya menggunakan videonya itu buat videonya itu menggunakan CapCut aja. Simple dia, enak. Nah, di sini yang pertama kita butuhkan ChatGPT, kedua text to speak. Nah, text to speak ini artinya nanti ini yang teks yang tadi dibuat oleh ChatGPT akan dijadikan audio atau suara. Nah, ini di sini nanti dijadikan audio. Nah, setelah jadi audio nanti kita pakai tuh buat ngedit video, kita masukkan itu dari ceritanya. Jadi nggak pakai suara kita, jadi suaranya dari AI lagi gitu. Nah, dan di sini kita butuhkan aplikasi webnya Leonardo AI. Nah, ini yang udah umum nih, orang-orang udah pada tahu nih kalau ini nih udah umum. Nah, ini aplikasi AI. Nah, ini yang udah jadi ya. Nah, kita dari ChatGPT dulu. Nah, dari ChatGPT, nah ini saya buat nanti artikelnya ini untuk jadikan audio. Nah, ini udah jadi ya untuk artikel. Ini artikel audionya dulu nih. Belum untuk pembuatan gambarnya. Nah, ada gambarnya ini nanti kok saya bisa bikin gambar ini. Nah, ini nanti ada nih dari sini juga. Nah, saya minta nih lagi sama ChatGPT itu, dari cerita di atas tentang sebuah kota modern, buatkan saya 4 form gambar. Artinya nanti dibuatkan gambar tuh. Saya minta sama si ChatGPT ini untuk dibuat di Leonardo AI. Nantinya dengan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena Leonardo AI ini dia menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kenapa harus pakai bahasa Inggris? Nah, kalau nggak ngerti bahasa Inggris ya sama, saya juga nggak ngerti bahasa Inggris. Biasanya kalau memang bingung saya pakai translate, Google Translate atau apalah gitu. Biasanya kalau nggak pakai ini. Nah, ini nanti kita masukinnya di sini tuh pakai bahasa Inggris. Itu misalnya mau bikin gambar apa, nah itu nanti harus pakai bahasa Inggris. Nah, di sini juga nggak bisa banyak ya. Dia ada aturannya. Kayak di sini ini dia pakainya kayak koin gitulah, hitungannya dia biasanya kalau baru itu dia 150 per hari. Jadi setiap hari dia akan kembali lagi ke 150. Jadi kalau kita pakai itu per hari itu 150 koin. Nah, untuk generate-nya ini, nah ini generate ini hasil yang nanti jadi itu ada koinnya. Misalnya di sini token lah, ini token nih, bahasanya token. 4 token. Nah, kita punya 150 4 token. Nah, kalau dua misalnya kita pilih di sini 2 atau 3 atau 4. Nah, itu misalnya 4 token. Saya karena mintanya cuma 2, ya 4 kali 2. Nah, ini misalnya 4 kali 2. Ini kan beda-beda nih, 2. Ini 2 gitu. Nah, ini dari sini. Nah, ini ya. Jadi dari ChatGPT ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya minta nih 9 prompt gambar Leonardo. Nah, dia kasih nih. Tuh, tentu berikut ada 9 prompt gambar di Leonardo AI yang mewakili setiap kalimat. Nah,
Jadi sebenarnya dari alur cerita ini bebas mau dibikin berapa gambar. Jadi di apa ya, dipelajari dulu nih kata-katanya nih, alur ceritanya yang dibutuhkan kira-kira berapa gambar sih, maksudnya berapa template sih gitu. Misalnya templatenya ada gambar A, gambar B, gambar C, yang artinya nanti kita bisa sambung jadi satu gitu. Karena nggak bisa banyak-banyak juga tadi di Leonardo AI-nya gitu. Jadi diatur aja, biasanya sih antara 8, 9 atau 10 lah maksimal. Karena kita nanti di Leonardo AI-nya terbatas gitu. Nah ini sampai 9, nah dikasihlah 9. Nah nanti ini per promnya ini kita jadikan satu gambar gitu. Makanya semakin banyak promnya ya semakin banyak juga gambarnya gitu. Apalagi satu prom ini jadi 2 gambar. Karena kenapa 2 gambar? Karena nanti gambar 2 ini kita akan pilih salah satu nih yang mewakili lah gitu ya. Nah ini oke, dari ChatGPT-nya ini oke, ini ChatGPT-nya udah ya, udah jelas ya. Jadi kita buat dulu artikelnya apa, mau dibuatnya tentang apa, itu nanti ditulis aja di sini di ChatGPT ini. Nah nanti dia akan kasih kok artikel apa sih yang cocok gitu. Nanti dia kasih. Nah udah selesai ini, nah kita buat audionya nih, kita masukin tadi yang, nah ini ceritanya, alur ceritanya. Nah di sebuah kota modern, nah ini alur ceritanya ya. Nah ini kita buat audio gitu. Jadi audionya itu pakai AI. Jadi bukan kita yang berbicara. Jadi AI semua yang dipakai. Nah ini alur ceritanya. Nah di sini juga terbatas nih. Ada 5.000 karakter. Nah ini saya udah pakai 1.200 karakter. Sisanya lah dari 5.000 karakter ini. Jadi terbatas juga. Jadi nggak bisa sampai banyak ya. Nah ini dimasukkan sini. Nah ini nanti mau nama filenya apa yang tersimpan ya. Jadi sintesis di generate lah, sintesis sama aja. Nah nanti dia akan nongol di sini, akan nongol nih. Nah ini di sebuah kota modern. Nah ini ada dia di sini. Nah nanti ini kalau mau di preview silakan di preview aja, udah sesuai apa belum ya. Tapi kayak saya bilang tadi, ini dia karakternya di sini nggak bisa banyak-banyak gitu. Takutnya kalau ini nggak cocok, kita bikin karakter lagi nanti udah habis nih pakai gitu. Kalau kebanyakan, nah dia batasnya cuma 5.000 karakter. Nah kalau udah selesai kita preview oke ya, baru kita unduh ya. Kita unduh, nanti kesimpan dia, tinggal diunduh aja. Nah nanti dia kesimpan, dia filenya MP3 sesuai ini. Nah ini untuk audionya udah ada kesimpan, tinggal kita gambarnya ngambil dari prompt tadi yang 1 sampai 9, 1 sampai 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah ini satu-satu kita bikin, satu kita masukkan Leonardo AI-nya. Nah ini di sini contohnya dari awal dulu ya. Nah ini contoh dari awal. Nah ini masuk image generation. Nah di image generation ini kita masukin nih, kita ambil satu-satu. Misalnya kita ini satu, kita copy paste aja. Nah ini udah. Nah ini generate aja nih, kayak saya bilang ya, tokennya 4. Nah ini 150 karena saya udah jadi semua ya. Ini udah jadi semua. Nah nanti kalau saya ini lagi habis token saya gitu. Jadi kalau yang satu udah, bikin lagi yang kedua. Nah bikin lagi yang kedua, itu aja. Karena kan tadi udah dikasih 9 tuh, jadi tinggal masukin lagi aja. Sekarang udah gampang banget, udah ada bantuan AI ini, udah gampang banget gitu ya. Tapi memang sih untuk bikin video-video kayak animasi aja ya, animasi kayak apa ya, cocoknya sih untuk video-video yang video pendek ya, yang video-video pendek itu kayaknya cocok ini, karena dia begini. Nah ini kan ini udah bergerak ya. Nah tadinya belum bergerak nih, tadinya ini nih pilihannya nih. Nah ini dua karena saya milihnya 2 nih, nongolnya 2.
dikasihnya 2, ini dikasihnya 2, nah ini dikasihnya 2, jadi ada 9 kali 2 berarti 18 kayak gitu, 22. Jadi saya bisa pilih nih, jadi kalau makin banyak ya ini makin cepat habis nih. Jadi benar-benar di ini dulu, maksudnya dipelajari dulu gitu, jangan langsung asal langsung 4, 5 gitu, padahal kita belum tahu nih nanti udah dapat semua belum, ini keburu habis gitu. Nah belum lagi nanti pakai ini nih, kayak ini contohnya. Nah ini kan bergerak nih, nah ini saya ambil dari sini, nanti dia bergerak, ini nanti dia bisa bergerak. Nah ini dia bisa bergerak, dibuat bergerak ini. Mana ya tadi ya, saya buat contohnya dulu deh satu deh. Saya buat contohnya dulu satu, misalnya ini. Nah ini ada generate motion video. Nah ini tinggal diklik aja. Nah ini kan udah kelihatannya 25 ya, nanti di generate aja, generate track. Nah nanti dia akan berubah nih, akan ada motionnya, ada pergerakan. Nah contohnya ini tadi yang udah jadi ya. Nah ini kayak gitu, tapi dia pendek ya, maksudnya pendek dia. Nah ngulang lagi kayak screensaver gitulah, kayak di HP screensaver di HP lah. Nah ini kayak gini nih. Nah kayak gini kan sayang nih, kita udah pakai token, nah tapi gambarnya menurut kita kurang pas ya, tapi nggak apa-apa sih, kayak kita bilang ini kan cuma apa ya, artinya sudah membantu dia membuatkan video-video kayak begini nih gitu. Nah nih kayak gini ya, ini bagus nih, maksudnya realistis ya, maksudnya pas dengan kondisinya. Nah kalau ini kan kayak kurang pas. Nah itu jadi makanya ininya, tokennya ini diperhatiin nih. Nah kayak gini. Nah ini dimasukin aja, kita download. Nah ini download image, tinggal download. Nah nanti masuk ke folder kita. Nah setelah di sini sudah bahan-bahannya udah ada, kita nanti pindah ke aplikasi pembuatan videonya ya. Saya sih menggunakannya aplikasi CapCut, karena aplikasi CapCut itu menurut saya yang lebih simple. Di HP juga ada, dia lebih simple, artinya simple dia, walaupun menu-menunya nggak semuanya dikasih ya, karena kita nyarinya yang gratisan ya. Kayak ini ChatGPT nyari gratis, panel ini yang text to speak, ini yang untuk teks jadi audio, ini saya pakainya yang gratis. Leonardo AI nya juga saya pakainya yang gratis, artinya ini murni pembuatan videonya tuh pakai yang web yang gratis ya, nggak ada yang berbayar, jadi benar-benar gratis. Oke, berikutnya kita pindah ke aplikasi CapCut-nya untuk pembuatan videonya ya. Baik, sekarang kita berpindah ke aplikasi CapCut, yang dimana aplikasi ini kita akan membuat videonya ya. Nah di sini saya ada beberapa file-file yang tadi sudah saya buat. Nah ini ada gambarnya, ada audionya, yang tadi sudah saya buat di web yang tadi ya, yang di web ChatGPT, di chat to speak, Leonardo AI atau lain-lainnya tadi yang kita pakai. Nah ini tadi hasilnya. Nah ini kita masukkannya di sini, klik aja import. Nah di sini ada beberapa gambar-gambar atau video atau audio yang sudah kita buat tadi ya. Nah, karena saya udah memasukkan, jadi nggak perlu saya masukkan lagi karena sudah semua di sini yang tadi. Jadi tinggal masukkan aja ke CapCut-nya. Nah di sini udah saya atur ya, jadi maksudnya tujuannya saya biar cepat aja, jangan terlalu lama, karena tadi videonya juga cukup lumayan lama, nanti ditambah ini nanti tambah lama, jadi saya langsung aja. Sebenarnya untuk pembuatan video ini tergantung keahliannya masing-masing, pengetahuannya masing-masing, jadi tinggal dituangkan aja imajinasinya ke
aplikasi CapCut ini. Ngeditnya maunya gimana, ngaturnya bagaimana, itu sebenarnya dari pengetahuannya masing-masing lah, imajinasinya masing-masing ya. Jadi karena setiap orang itu beda-beda. Jadi menurut kita bagus belum tentu menurut orang bagus. Jadi diatur aja. Nah, di sini udah saya masukkan satu-satu, baik dari gambar-gambarnya, dari audionya. Seperti ini saya jalankan ya, saya contohkan. Apa itu AI? Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang AI. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Nah, tadi ya, udah jelas ya. Jadi seperti itu. Ini jadi disusun, diatur aja. Ada efek-efeknya, ada apa namanya transisinya, ini kita masukin di sini. Jadi diatur aja sesuai dengan keahliannya masing-masing ya. Jadi kalau udah selesai, kita ekspor aja. Kita ekspor. Nah, nanti kita pilih misalnya titelnya, kalau saya misalnya tentang AI. Misalnya tentang AI, ini contoh aja tentang AI. Ini filenya mau disimpan di mana, itu karena saya udah simpan di sini, jadi udah ada sendiri. Nanti kalau yang lainnya bisa diatur aja mau disimpan di mana. Nah, ini untuk resolusinya saya pakainya bawaan aja ya, saya nggak rubah-rubah ini sih sebenarnya, langsung dari bawaannya aja. Untuk frame rate-nya saya pakai 30, yang artinya saya pakai bawaan, nggak ada yang saya rubah, jadi saya langsung aja. Jadi, nah, kayak ini MP3-nya jangan lupa kalau ini memang belum dicentang, nih nanti dipilih aja nih untuk audionya, lalu diekspor. Nah, karena saya sudah ada ya, jadi dia cepat ya. Dia biasanya kalau yang Apa itu ini tergantung Di sini saya akan hasilnya memberikan nanti. sedikit penjelasan ini tentang contohnya. AI. Nah, AI atau Artificial. Nah, kalau mau di share ke TikTok langsung bisa, share ke YouTube juga bisa. Tapi biasanya saya cek dulu nih hasilnya nih. Biasanya nggak dari sini sih. Saya biasanya dari folder yang sudah saya simpan. Nah, di sini nih kayak tadi yang saya bilang, saya udah beberapa simpan di sini. Nah, ini biasanya saya cek dulu nih, baru saya langsung share. Gitu. Jadi saya bisa tonton dulu berkali-kali. Misalnya kalau ada yang kurang, nah saya cancel lagi, saya edit lagi, paling ya seperti itulah. Nah, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekarang itu sudah lebih mudah lah untuk membuat konten. Dan saya pun baru belajar ya, artinya bukan saya orang yang ahli, bukan, saya juga baru belajar. Saya juga masih perlu cari-cari tahu juga untuk membuat konten-konten, entah di YouTube, entah di TikTok. Nah, sama saya juga masih belajar. Jadi tolong komen aja kalau kurang tahu, biar kita sama-sama belajar. Kalau saya ada yang kurang, bisa komen aja ya di bawah ya, komen di bawah, nanti biar sama-sama tahu sayanya juga. Terima kasih. Demikian video yang saya buat.